Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jazakallah khair. Jamaah mushollah Raudhah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini di penghujung ya kurang lagi 2 hari ya. Tanggal 28 Syawal ya. Oh enggak, besok lusa ya. Selesai Syawalnya, mudah-mudahan semuanya sudah selesai Syawalnya. Ya, atau bertepatan tanggal 8 Juni 2021. Ya, kita mengawali kajian kita ba'da Ramadan. Ya, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Ikhwan sekalian, melanjutkan kajian kita dari syarah Hisnul Muslim, ya, karya daripada Syekh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad, ya, hafizahullah ta'ala. Kita telah selesai pembahasan yang pertama berkenaan dengan ya, faidah-faidah zikir. Ya. Hari ini insyaallah kita akan membahas etika berzikir dan berdoa atau adab-adab ya zikir dan doa. Ya. Itu ada beberapa yang memang harus kita ketahui tentang etika berzikir dan berdoa ini, was sekalian, agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita ketika berdoa pasti berkeinginan ya Allah mengabulkan doa-doa kita ini. Namun terkadang kita lupa ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan adab-adabnya ya. Sehingga terkadang orang bolak-balik berdoa enggak diterima-terima atau tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Maka ketika kita tidak dikabulkan doa-doa tersebut, hendaknya kita mulai ya melihat pada diri kita ini apa yang selama ini kita lakukan, ada enggak kemudian penghalang terkabulnya doa tersebut. Barangkali dari harta yang kita makan atau yang kita peroleh ya, harta yang haram ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Maka kita lihat kembali. Atau ya, barangkali sikap kita yang kurang baik kepada orang tua kita, keluarga kita ya. Orang tua yang paling utama ya, orang tua atau mertua ya, kita harus minta ridhonya ya, minta ridhonya. Karena orang tua ya, candanya dan sungguhnya itu hampir sama. Karena kemarin kedatangan tamu dari Emirat, jadi mereka kebetulan transit di Bali, kemudian bercerita. Waktu itu kebetulan ada waladi ya di depan anak. Terus kemudian dia ingatkan, ya akhi katanya, hati-hati doa antum ini kepada anak antum itu canda dan sungguhnya itu sama saja. Anak ini beberapa kali kena doa dari ayah anak katanya. Padahal dia canda saja, padahal tidak berkeinginan seperti itu. Ya, hal-hal yang sepele kadang-kadang. Apa di antaranya dia bilang, anak pernah menikah, masih muda nah umurnya 19 tahun. Jangan menikah sama dia nanti tidak lama umur.
nikahnya. Qadarullah ma syaa fa'al, enggak sampai sebulan Anda cerai. Nggak ada yang nikah sama orang, enggak lama itu umurnya. Tapi enggak sampai sebulan Anda nikah lagi. Ya. Itu yang pertama Anda rasakan. Kemudian yang kedua, dia bilang apa? Anda pernah membuka usaha, ya, kelontong. Orang tua Anda bilang, jangan nanti buka toko ini, kelontong ini. Pasti nanti rugi aja, dan nanti ditipu. Anda tekuni, sudah hati-hati benar sampai 5 tahun Anda rugi benar, dan Anda ditipu benar. Nah, dia bilang hati-hati antum berdoa pada anak. Maka kadang-kadang kita tidak memperhatikan ini. Oleh sebab itu, di sini Syekh memberikan beberapa etika diambil dari Al-Quran dan hadis. Anda bacakan aja beberapa etika tersebut. Pertama, hendaknya kita mengetahui, ya, yaitu beberapa sirah para rasul, ya, dan wali Allah yang banyak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Etika mereka. Ketika, ya, mereka hendak dipenuhi semua atau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, merapikan kaki-kaki mereka, ya, meratakan telapak tangan mereka, terus kemudian mengalirkan air mata, ya, yaitu berupaya untuk menangis, ya. Kemudian mereka mengingatkan dosa-dosa yang mereka lakukan dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan khusyuk, tunduk dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah beliau ambilkan contoh dari firman Allah di surah Asy-Syu'ara, ya, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika hendak bermunajat kepada Tuhannya agar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu artinya di sini apa, ya? Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum, dan seterusnya. Sampai kemudian, ya, Nabiullah Ibrahim kemudian berdoa. Kita bisa lihat di Syu'ara ayat 78 dan 82. Kemudian apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa? Beliau meminta 5 kebutuhan, ya, sebagaimana, ya, Allah sebutkan ini di ayat berikutnya di Asy-Syu'ara nih 83 dan 87. Ya. Di antaranya ialah berikanlah kepadaku hikmah. Ya, hikmah artinya ilmu. Dan kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW setiap hari ba'da subuh minimal kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Kemudian masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sholat 2 rakaat pembuka sholat lail misalnya, yaitu membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, ya, yaitu kita minta kepada Allah, ya, minta dimatikan bersama orang-orang yang saleh. Atau juga kita memahami firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, ya, berikanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang telah engkau berikan nikmat, ya. Dan kita fahami ayat ini diberikan penjelasan di ayat berikutnya oleh Allah di surah An-Nisa ayat 69, ya, yaitu apa? Minan nabiyyin, kemudian wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya. Kita minta dijadikan, ya, orang yang diberikan yang seperti orang yang telah diberikan nikmat. Maka kita sungguh-sungguh ketika kita
membaca surah Al-Fatihah karena terkandung di dalamnya doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini. Kemudian juga ya, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk jadikan contoh, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dari 124.000 nabi, 315 rasul, ya, itu yang ada kalimat ya uswatun hasanah, ya, disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hanya kepada 2 rasul saja. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Ya. Ini ayat ya tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kita teladani, untuk kita ikuti, ya, baik tutur katanya maupun ya perbuatannya, terutama di dalam ibadah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang yang kedua, ya, bahkan 2 kali surah Mumtahinah disebutkan oleh Allah di surah Mumtahinah ayat keempat dan ayat yang ke-6. Ya. Allah katakan di Mumtahinah ayat ke-6, qad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid. Ujungnya saja yang berbeda sedikit. Ya, qad kana lakum ya fihim uswatun hasanah. Yang telah ada pada diri mereka disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu ya bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya dan keturunannya yang semuanya menjadi nabi, keturunannya menjadi nabi. Nah, itu sebagai uswah hasanah dan dikabulkan oleh Allah doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian doanya juga apa? Dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mempersuakai ya atau mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah mengabulkannya. Dan ampunilah bapakku. Nah, ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini. Ya. Itu ya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di surah At-Taubah ayat 114 ya bahwa tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Yaitu yang tidak seiman, yang tidak seakidah, yang tidak sekeyakinan, walaupun dia melahirkan kita, ya, walaupun dia kemudian mendidik kita sampai besar, menjaga kita, tapi yang namanya akidah, keyakinan ini, ya, dia bisa memisahkan seorang anak dari bapaknya, sebagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya nggak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian seorang bapak pisah dari anaknya. Ya. Kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Azar tidak mau ya, beriman kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga seorang suami kepada istrinya. Ya. Itu Nabi Lut alaihissalam, istrinya malah menentang suaminya. Ini persoalan adalah persoalan keyakinan, persoalan akidah. Maka teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan juga ketika kita membangun rumah tangga, ya, maka perhatikan pasangan hidup kita ini. Jangan lepas dari pendidikan agamanya. La qadarullah, la qadarullah. Ya, jangan sampai Allah takdirkan tidak sedikit ya rumah tangga kaum muslimin
pisah berantakan, kemudian ya gara-gara apa? Tidak memperhatikan apa yang diyakini oleh pasangan hidupnya. Ya, karena sering mendengar ini. Ya, sering kali ya mendengar ya curhat dalam masalah ini. Dan ini harusnya tanamkan, ya. Apalagi kemudian kita sebagai orang tua perhatikan, ya, orang yang kita mau jadikan mantu atau orang yang menjadi besan kita. Ya, kalau misalnya dia mu'alaf, ya alhamdulillah. Tapi jangan lepas dari pendidikan agama. Gak boleh hanya sekedar mengislamkan selesai. Ini harus ada punya ya kemampuan untuk membina dan mendidik. Ya, membina dan mendidiknya. Jangan hanya membidik saja tapi tidak membinanya. Ya kan? Orang sebagian ya membidik saja, tidak membinanya. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Ya, di perjalanan hidupnya ya kembali kepada agamanya. Salah seorang pasangannya kembali pada agamanya. Yang kemudian ya ini menyulitkan ya bagi ya keluarga yang beda agama untuk mendidik ya keturunannya. Didik keturunannya. Ya sekalian rahimakumullah. Maka ini pelajaran besar ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada ya nabinya yang kemudian dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Ini permohonan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya kekasihnya Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dijadikan contoh ya oleh Allah ya kepada kita semua agar kita meladani bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya yaitu beliau Syekh Majdi memilihkan juga kisahnya Nabi Musa alaihissalam ya, yaitu mengutamakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pujian kepada Allah subhanallah, sebagaimana disebutkan di surah Al-A'raf ayat 155. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Kemudian dalam hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Imam Bukhari rahimahullah, anal halaik tas'alul anbiya alaihimussalam asy-syafa'ah ila rabbiha. Ya, kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah lalu dikirim kepada mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Semua kita akan mencari ya pertolongan, syafaat. Semua kita akan mencari ya. Yaitu semuanya apa? Ya, fi arsatil qiyamah. Ya. Ya, ketika di hari kiamat nih. Fa kullu wahidin yadhkuru dzambahu wa yaqul. Nanti datang kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, Nabi Adam, kemudian memohon maaf ya karena mengakui dosanya. Kemudian Nabi Adam menunjuk kepada datang kalian kepada Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ini ya di hadis yang lainnya. Ya, Nabi Nuh, ya datang kalian kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengakui dosanya. Nabi Nuh alaihissalam menunjuk kepada ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak daripada para nabi. Ya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian ya mengakui dosanya. Kemudian Nabi Ibrahim menunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam, juga demikian ya mengakui dosanya. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam juga demikian, sampai kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yaqul ya, kemudian ya
Mereka semuanya berkata, idhabu ila ghairi, ya, kalian pergi ke selainku. Maksudnya tadi itu urutannya itu. Qal fa'akul ana laha, ya. Sampai kemudian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Lalu aku berkata, ana laha fasta'dinu ala rabbi. Kemudian ya Rasulullah SAW minta izin kepada ya Tuhannya. Ini dianjurkan kita juga ketika habis memuji Allah Subhanahu wa taala lalu bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian ya berharap akan mendapatkan syafaat ya di hari kiamat, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Fa idza ra'aitu, kemudian aku melihat Tuhanku, waqa'tu sajidan, ya. Lalu aku tersungkur sujud, ya, aku sujud, ya. Fa yad'uni ma yasha. Lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkan nabinya, nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk terus sujud. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, irfa' rasak, ya, angkat kepalamu, kata Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wasal tu'tah, mintalah, ya, mintalah, engkau akan diberi. Wakul tusma, berkatalah, engkau akan didengar. Wasfa tusyaffa, lalu mintalah syafaat, engkau akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Fayalhimuni mahamida ahmaduhu biha fa ahmaduhu bitilkal mahamid, ya. Kemudian dia memberikan ilham kepadaku berupa berbagai macam bentuk pujian yang kugunakan untuk memujinya, maka aku memujinya dengan pujian-pujian itu. Luas sekalian, ini di etika yang pertama adalah penekanannya di pujian. Tapi di dalamnya terkandung bagaimana ya juga kita di samping memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan kita juga berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam berdoa. Lalu ya, ini ada beberapa orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW berdoa. Saat berdoa, ya, saat berdoa Rasulullah SAW melihat ini orang ini, pemuda ini, ajjala hadza tsumma da'ahu, ya, dia terburu-buru di dalam berdoa. Faqala lahu aw li ghairihi, lalu beliau memanggilnya atau memanggil yang lainnya, ya. Ini rawi di sini kadang-kadang ragu dia memanggil orang yang berdoa tadi atau memanggil orang lain untuk memberitahunya, ya. Faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih. Kalau seandainya seseorang dari kalian itu kalau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka upayakan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, misalnya alhamdulillah rabbil alamin, ya, wassalatu wassalam ala rasulillah, ya, itu berdoa kita dianjurkan, ya. Atau ya memanggil asmaul husna, ya, memanggil dengan asmaul husna, ya Ghaffar faghfirli, ya Razzaq farzuqni, yaitu selalu menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wathana alaihi, kemudian memujinya. Tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Setelah kita memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang paling mudah, ya, sebagaimana kita dengar ya para ustadz di mukaddimah, ya, membuka ya ceramahnya dengan mukaddimah atau membuka doanya dengan mukaddimah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kemudian Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuan, dan seterusnya. Ya, kalau kita berdoa untuk ya warga kita yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah, itu kita
ya dengan tahmid, kemudian dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya ikhlas, penuh harap, cemas, tunduk dan husuk. Ya. Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Para rasul, para nabi dulu, mereka selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Ya. Yaitu ya mereka para rasul tersebut berdoa kepada Allah ya dengan rasa harap dan rasa cemas. Ya. Wa kanu lana khashiin. Ya, kemudian mereka juga bersikap khusyuk ya, meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya memohon dengan kemauan yang keras dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian kita mengatakan jika engkau ya mau, atau jika berilah aku, ya jika engkau kehendaki berilah aku, enggak boleh gitu. Ya. Kata Rasulullah SAW, la yakulid da'i fi du'aihi, tidak boleh seseorang berdoa, di dalam berdoanya, Allah marhamni in syi'ta. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangi aku, atau rahmati aku kalau engkau mau. Enggak boleh kata ada kalimat seperti itu. Liya'zimil mas'alah fa innahu la mukriha lahu. Hendaknya dia menguatkan apa yang dia minta. Ya, apa yang dia minta ya, dan ya menegaskan permohonannya karena sesungguhnya tidak ada pemaksaan baginya. Ya, di hadis yang lain fa innallaha la yatagamadu syai'un ahtahu. Sesungguhnya Allah itu sama sekali tidak menganggap besar sesuatu yang dia berikan. Jadi Allah Maha besar. Apa yang kita minta jangan kemudian tanggung-tanggung. Kalau mau minta, minta sekalian. Wallahu a'lam, Allah berikan atau tidak. Ya, kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kesembuhan, misalnya orang sudah sakit bertahun-tahun, minta kepada Allah. Ya. Ada beberapa ikhwah yang sakit yang alhamdulillah diberikan kesembuhan kepada Allah. Ente kalau yakin sembuh, insyaallah sembuh. Insyaallah sembuh. Alhamdulillah. Jangan nanggung, jangan putus asa. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma ikhtiar saja. Ikhtiar. Ya. Jadi bagaimana kita mencari ya solusi terhadap penyakit kita. Cari. Ya, sungguh-sungguh. Kecuali kalau sudah memang ya enggak ada harapan sembuh. Nah, tapi bukan kemudian kita putus asa untuk itu. Berdoalah pada Allah Subhanahu. Karena lihat beberapa ustadz sakitnya sudah parah banget. Alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat saja. Artinya dia dalam keadaan sakit, mengajar dan sebagainya. Sampai sekarang dipanjangkan umurnya. Dia memohon kepada Allah agar bisa dia mengajar, memberikan manfaat pada orang lain. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sungguh-sungguh untuk ini. Kemudian yang keempat, yang hendaknya yang mengokohkan harapan kepada Tuhannya dan tidak boleh putus asa. Ya. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya, dianjurkan atau akan dikabulkan ya doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Fayaqul qad da'autu falam yustajab li. Enggak boleh dia mengatakan saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hal-hal yang seperti ini kadang-kadang melemahkan dirinya. Mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengabulkannya. Kemudian hendaknya berdoa untuk ya untuk orang yang lain. Ya. Jadi jangan hanya berdoa untuk diri sendiri saja. Ya. Allahumma ighfir, ya Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk diri kita, kemudian untuk kedua orang tua kita. Atau juga Allahumma ighfir ya
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Ini kita doa kepada ya Allah, ya, memintakan ampun kepada kaum muslimin yang lainnya. Insya Allah para malaikat yang mendengarnya juga akan kemudian mendoakan kita. Dan kita juga ya jangan pelit kita berdoa kepada saudara kita. Misalnya buka usaha misalnya. Ya Allahumma yassir yassir. Ya Allahumma sahil umurahu. Allahumma rzukhu. Ya Allah ya mudahkan dia. Ya, lancarkan segala urusannya. Beri dia rezeki ya Allah. Antum doa seperti itu. Temu ada orang yang baru buka usaha, dia semangat untuk ini. Berdoalah. Ya, berdoalah untuk. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad ayat 19. Allah mengatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ya ketahuilah, ya fa'lam, maka belajarlah atau ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidzambik, kemudian mohon ampunlah ya kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga mohonkan ampun bagi orang-orang mukmin, ya, laki-laki maupun perempuan yang lainnya. Ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan juga orang lain. Ya, doakan juga orang lain. Kemudian ya, yang keenam, hendaknya Anda memulai dengan mengesahkannya ya, sebagaimana dilakukan oleh Dhunun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi memulai dengan kalimat tahlil. Ya, itu boleh itu. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lalu menyebutkan dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana di Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar, ya, kita menyebutkan dosa yang kita lakukan juga. Ketujuh, menyembunyikan sebagai rahasia sehingga tidak didengar ya yang lain ketika dia bermunajat. Munajat itu artinya berbisik. Munajat itu artinya berbisik. Tentu ketika kita berdoa kepada Allah jangan sampai yang lain tahu. Usahakan direndahkan suaranya. Maka ini dianjurkan ya oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW menegur para sahabat yang doanya keras-keras. Urbu'u aswatakum. Ya. Fa innakum la tad'un as-summa wala umnya. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian rendahkan suara kalian. Kalian itu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan yang buta. Ya. Kalian itu doa kepada yang maha dekat. Jadi maka ya direndahkan suara kita ini. Ya, suara kita direndahkan atau dipelankan atau bahkan dirahasiakan ini. Kemudian yang ke-8, jika Anda memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, maka pastikan dengan merengek ya, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita minta? Misalnya ya kita terlilit hutang misalnya. Ya, minta kepada Allah, ya Allah. Ya. Ya, selesaikan hutang saya ya Allah. Maka kita jemaah sekalian rahimakumullah, di samping kita berdoa ya, kita harus berupaya mencari jalan keluar. Yang mencari jalan keluar, bagaimana kita keluar daripada hutang-hutang. Ya. Nah, itu diantara ya anjurannya kita merengek. Minta kepada Allah, ya Allah selesaikan hutang saya. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya jangan lupa itu. Ya, kita
doa harian kita tuh harus ada di antaranya ialah berlindung dari 8 hal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan aku berlindung kepada Engkau dari kesedihan dari diriku dan dari yang dibuat oleh orang lain, atau kesedihan yang lalu maupun kesedihan yang akan datang mananya. Minal ajzi wal kasali, dari sifat lemah, ya. Kemudian kita bermalas-malasan. Wa minal jubni wal buhli, dari sifat pengecut dan ya kikir, ya, sifat pengecut dan kikir. Wa min ghalabati daini wa qahri rijali. Nah, sini ada maknanya apa? Dari terlilitnya hutang, kemudian kalau sudah orang berhutang, dia takut ketemu orang. Apalagi yang memberi hutang, takut sekali dia. Pasti dia di bawah tekanan orang. Wa min ghalabati daini wa qahri rijali. Ini teman-teman sekalian, ini juga doa yang dianjurkan, ya, bagaimana kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta. Kemudian yang ke-9, hendaknya orang yang berzikir itu dalam posisi yang paling sempurna. Ya, bersempurna. Upayakan ya ketika kita berdoa itu dalam keadaan suci. Maksudnya dalam keadaan berwudu. Ya. Kemudian kalau bisa menghadap kiblat. Ya. Ya, kemudian juga merendahkan diri, khusyuk, tenang. Ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang sempurna ini. Ke-10 ini hampir sama, ini merengek dalam berdoa ya. Ya. Kemudian ya ini Rasulullah SAW pernah ya ketika sholat didatangi oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ya. Lalu saat sujud Rasulullah SAW dikasih tali pusarnya bayi ini yang kotor sekali. Itu di pundaknya Rasulullah atau di lehernya Rasulullah SAW. Ya. Lalu ya kata rawi yang meriwayatkan ini, ya, beliau tidak bisa apa-apa nih. Ya, sampai datang ya Fatimah putri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sujud, tidak bangun-bangun dari sujudnya. Dan dia di dalam sujudnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keburukan atas Quraisy. Ini. Jadi waktu itu Abu Jahal tertawa. Ya. Kemudian ya perawi itu berkata, maka dengan demikian mereka mengetahui ya doa di kampung itu sangat mustajab. Kemudian beliau menyebutkan nama-nama orang-orang dengan mengucapkan Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah ya bin Abi Mu'aid. Ini semuanya kemudian ya semuanya celaka, mati dalam keadaan hina. Dan mati ya di sumur, ya dibuang ke sumur Badar. Ya di sumur Badar. Jadi wah sekalian rahimani rahimakumullah, hati-hati ini dengan doa-doa orang yang terdolimi. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita berbuat dolim. Ya, sebab ya orang yang terdolimi kalau berdoa nggak ada hijabnya. Nggak ada hijabnya. Maka kita jangan malu untuk meminta maaf kalau seandainya kita berbuat zalim. Ya, jangan malu ya ketika kita melakukan kesalahan ya, lalu kita minta maaf. Dan memang semua sekalian, minta maaf itu paling berat. Paling berat. Ya. Paling berat. Kadang-kadang kita merasa benar. Kita merasa benar ya, kemudian
gengsi untuk meminta maaf. Ibu sekalian, ya, karena melihat persoalan sepele dalam rumah tangga, gara-gara barangkali suami dan istri adu mulut, lalu tidak ada satupun yang memulainya untuk memohon maaf atau meminta maaf, ya ini akan berkepanjangan. Ya, wa iya bidubillah, ini ya sering terjadi perpisahan karena persoalannya sepele kadang-kadang. Persoalan sepele jadi ribut. Dan itu biasa seperti itu. Maka ya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, ya kita harus mencairkan masalah-masalahnya. Ya, terlalu banyak masalahnya teman-teman yang curhat, emosinya meledak-ledak, ya, emosinya meledak-ledak. Kita memang betul kadang-kadang merasa harga diri kita diinjak-injak. Tapi ikhwas sekalian, yang paling benar adalah bersikap ketika kita ya memulai dengan kata maaf. Minta maaf. Ya, minta maaf. Dan ingat, kita ini sedang membangun rumah tangga kita. Jangan sampai kemudian rumah tangga kita hancur berantakan gara-gara sikap kita yang kaku, ya, yang kemudian merusak ya keharmonisan dalam rumah tangga. Hati-hati ini. Ya, hati-hati ini. Ya, na'udzubillah min dzalik, kalau di antara keluarga kita ada yang mendoakan keburukan kita, ya, mendoakan buruk untuk kita, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita, ya. Ada beberapa kisah sebenarnya tinggal. Haris, ya Haris. Ya. Ya. Dalam khutbah. Jadi membelakangi juga tidak kebanyakan kan kalau khutbah misalnya doa ini itu setiap di majelis jamaah, majelis misalnya, dia kan membelakangi. Barakallahu fiik. Ketika khutbah Jumat itu pengecualian. Khutbah Jumat memang suaranya dikeraskan. Di khutbah Jumat itu ada doa, ya. Jadi ada doa memang. Dianjurkan kita berselawat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada kaum muslimin. Itu memang dianjurkan seperti itu. Ya, berdoa untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu dalam khutbah, ya. Itu boleh kita membelakangi karena posisi kita memang di belakang menghadap ini. Tapi dalam taklim itu kalau anda lihat di Masjid Nabawi, ya, kadang-kadang para ulama, para ustadz, dia ya itu membelakangi ya Ka'bah, tidak masalah. Ya, pernah lihat Syekh Umar Fulata rahimahullah, ya, ketika di Raudhah, ya. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Anis Muhammad Tahir, ya, dan beberapa beliau justru menghadap ke kiblat. Dan ini nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Membelakangi atau menghadap gimana? Nggak ada, harus ini ya. Walaupun nanti ada ya doa-doa ketika ketika diselang-seling ya kajian itu. Dan yang anak sering mendengar ya doa itu adalah Syekh Anis Muhammad Tahir, ya, hafizahullah ta'ala. Dia masih hidup sampai sekarang. Mungkin ada lagi nih. Nah, ini kemudian
Ada tambahan sedikit ya supaya habis nih, biar besok bab yang baru. Yaitu yang ke-11 ya, itu dianjurkan mengangkat tangan ya ketika berdoa ya. Ya, sudah mengangkat kedua tangan ketika ya dan menghadap kiblat ya, ketika berdoa ya. Karena ini ada sabda Rasulullah SAW, innallaha hayyun ya. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemulaan. Ini penterjemahnya keliru nih. Ya, dia menerjemahkan maha hidup ini. Nanti kalau ada yang punya kitabnya sama, ini hayyun ini adalah ya malu. Ya, hayyi ya, maha pemalu dan maha mulia. Karena ini berkenaan dengan teksnya berikutnya. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadai. Dan Anda mendengar langsung Syekh Anis Muhammad Thair ketika memberi kajian di Baitul Ma'mur ya, beberapa tahun yang lalu, beliau mengatakan ini hayyi. Hayyi itu artinya maha pemalu. Ya. Allah malu ketika ya seseorang berdoa kepadanya, mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma sifran haibatain ya, yaitu mengembalikan, artinya tidak diberikan ya oleh Allah atau tidak dikabulkan doanya oleh Allah dalam keadaan kosong tangannya ya. Hah? Hayyi ya, hayaun ya ya. Haya itu malu, haya malu memang. Ya. Haya malu, hayat hidup. Ada lagi enggak? Ya. Barakallahu fiik. Ya. Boleh enggak kita mendoakan keburukan bagi orang lain? Boleh. Kalau dia melakukan ya kedzaliman misalnya. Ya, misal nih, la'natullahu 'alal yahud. Nah, sesama muslim dilihat dulu. Ya. Ya, dilihat dulu. Kalau dia melakukan kedzaliman, hadahullah. Ya. Tapi kalau dia terlalu ya melakukan kedzaliman tersebut, mudah-mudahan Allah Iya. Iya. Kalau misalnya, makanya kita khawatir, takut ya. Kita jangan sampai menyebabkan ya apa namanya kemarahan seseorang. Lalu dia mendoakan buruk bagi kita. Maka kita ya hati-hati dengan sikap kita ini. Ya boleh enggak? Boleh mendoakan keburukan untuk orang lain kalau seandainya dia memang berbuat dolim, tapi hendaknya dihindari. Ya, hendaknya dihindari. Kalau kita bisa mendoakan kebaikan, kenapa enggak? Kita harus doakan keburukan bagi orang lain. Ya, atau orang misalnya ya mempersulit keadaan, mudah-mudahan Allah akan menyulitkan hidupmu. Ya. Ada orang mempersulit ya seseorang. Ya. Ya, kita sampai jengkel kemudian kita katakan mudah-mudahan Allah menyulitkan hidup. Dan itu hati-hati doa seperti itu. Taib, ya. Boleh mengaminkan hanya dalam soal ini. Barakallahu fiik. Boleh. Sudah? Ada lagi? Mudah-mudahan kita sambung pada bab berikutnya insyaallah. Ya, waktu-waktu mustajab insyaallah. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.